Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Saya akan menceritakan Pak Yunso yang selalu menghabisi monster dengan skill tak terduganya. Langsung saja Kang Dayat nemu sumput di padang rumput dan cerat cerit cerut. Di part kali ini terlihat kartu nama yang bertuliskan seseorang yang bernama Ruben. Ternyata kartu nama itu dipegang oleh si Hyun, dan Ruben adalah Pak Tua Hunter S rank nomor 1 di dunia itu. Lalu Pak Ruben berpikir, aku bisa merasakan energi yang lebih besar ketika bertemu langsung dengannya. Apa dia benar-benar orang yang baru awakened sebulan yang lalu? Sedangkan di sisi Hyun dia berpikir, Ruben Ordimon, sosok yang sudah mencapai puncak hunter, pemimpin komite strategi portal. Dan Hyun berkata, senang bertemu denganmu, namaku Yunso. Pak Ruben pun bergumam, tidak disangka dia bisa tenang mesti mengetahui identitasku. Pak Ruben berkata, maaf karena tiba-tiba datang berkunjung. Lalu ia bergumam, dan dia terkejut karena hal-hal yang tak terduga. Lalu Pak Ruben sambil memegang kupingnya berkata, jujur saja aku tidak bisa berbahasa Korea. Aku menggunakan alat komunikasi yang diciptakan oleh Tuan Anderson. Ini mengikuti dasaran teknologi yang digunakan Jill Lord Demon. Hyun pun terkejut karena ia mengerti tentang keahlian Jill Lord Demon, dan di pertemuannya yang dulu menggunakan skill yang bisa menyamakan frekuensi suara. Lalu di sana Ishak menutup hidung berkata, sial, bau tempat ini tengik. Hyun di situ marah berkata, tengik, sambil Pak Tua Ruben pun emosi dengan omongan Ishak. Pak Ruben pun berkata, bukankah sudah kubilang kalau perilaku seperti itu tidak sopan? Ishak dengan memalingkan wajahnya berkata, apa? Ruben berkata lagi, ku yakin aku sudah menyuruhmu untuk tidak berperilaku seperti itu. Ishak menjawab, aku tidak mengerti yang kau katakan, Master. Ruben kesal bergumam, sekarang aku menggunakan mode bahasa Korea, jadi dia tidak paham apa yang kukatakan. Dan Hyun di sana pun bertanya-tanya. Pak Ruben berkata lagi, sebaiknya kau juga menggunakan alat komunikasi. Lalu Ishak menggunakan alat komunikasi itu di telinganya. Ruben berkata, Ishak, perkenalkan dirimu. Ishak diam, tapi tiba-tiba ia berkata, Ishak. Dengan jawaban Ishak yang begitu singkat, Master Ruben menjadi kesal karena itu. Hyun pun berpikir, dia bajingan yang kasar ya. Hyun menjawab, ya, namaku Pak Yunso, senang bertemu denganmu. Lalu Ruben berkata, dia masih belum dewasa. Hyun pun menjawab, semua orang juga begitu ketika masih seumurannya. Ishak pun menyaut omongan, omong kosong. Lalu tiba-tiba Ruben memukul kepala Ishak dengan emosi. Ishak kesakitan berkata, kau selalu saja memukulku. Bukankah kau bisa memberitahuku tentang sopan santun barusan? Dan Pak Ruben pun bergumam, selalu ada yang namanya pengecualian. Lalu Hyun berpikir, entah kenapa ketika melihat mereka berdua, itu mengingatkanku pada hubunganku dengan Pak Tua Master. Tapi untuk alasan apa kalian datang ke sini? Pak Tua berpikir dari atas, muridku ini sungguh sopan dan luar biasa. Sambil memandang si Hyun, kau rasa aku cukup mengawasinya saja hari ini? Ruben berkata, aku akan langsung pada intinya. Sebagai pemimpin komite strategi portal, ku ingin kau menjadi anggota kami. Lalu kita dibawa di tempat lain. Di sana hujan lebat dan terlihat gadis payung sedang menangis di tengah hujan. Tapi bodohnya payungnya tidak digunakan untuk berteduh. Ternyata gadis berpayung itu menyaksikan ledakan di depannya, dan itu adalah Mr. Knight yang dihajar oleh seseorang. Orang itu berkata, kata King. Lalu Mr. Knight kesakitan berkata, berhenti. Lalu orang tadi ancang-ancang memukul berkata, King, dia kecewa padamu. Terlihat tangan muncul dari tanah. Skill orang itu tadi yang mengenai Mr. Knight hingga mental ke atas. Orang itu ancang-ancang lagi untuk memukul dan berkata, apa yang kau lakukan mulai sekarang? Lalu jebret, terlihat tangan muncul dari udara tempat Mr. Knight mental tadi, dan ia terpukul ke bawah lagi hingga meledakkan tanah di sana. Di sana terlihat gadis berpayung tidak berdaya karena tawanya itu dihajar habis-habisan oleh orang tadi. Lalu orang tadi berjalan mengarah ke Mr. Knight dan berkata, bukan cuma tidak menyadari singularity yang tepat di depan matamu, bahkan rencanamu juga gagal.
Kalau keputusannya ada di tanganku, aku sudah pasti akan membunuhmu sekarang. Tapi sepertinya King memberimu pengampunan dan kesempatan sekali lagi. Dan seseorang wanita datang menuju ke mereka, dan ia membuka payungnya. Ternyata ia adalah mbak-mbak payung seperti yang di balap-balap motor itu. Orang tadi berkata sambil merangkul mbak-mbak payung itu, "Ini kesempatan terakhirmu, tangkap Singularity dan tidak peduli mau menggunakan cara apapun." Lalu mereka meninggalkan Mr. King di sana. Sementara gadis payung pink menangis menghampiri Mr. Knight sambil berlari, dan payungnya baru terbuka untuk Mr. Knight. Sedangkan di tempat tinggal Hyun terlihat sebuah gelas yang berisi air putih. Hyun pun berkata, "Singularity?" Pak Ruben menjawab, "Iya, kira-kira 2 tahun yang lalu aku melihat gambaran di pertempuran Portal Impact. 3 sosok yang akan melindungi bumi dari kejahatan besar. Kami menyebut orang-orang itu Singularity." Lalu Hyun bertanya serius, "Memang ada alasan khususkah sampai kau menganggapku sebagai Singularity?" Pak Ruben menjawab, "Pak Hyun-soo, kemampuanku itu time interference." Dan Hyun terkejut mendengar itu. Lalu Pak Ruben sambil minum berkata, "Dan reconstitution." Hyun melihat Pak Ruben yang sedang minum di gelas itu. Lalu Pak Ruben menaruh gelas kosong itu ke meja. Tapi tiba-tiba gelas itu terisi air penuh lagi. Hyun pun terkejut melihat kejadian itu. Lalu Pak Ruben berkata, "Aku bisa membuat celah waktu untuk melihat kejadian dan mencampurinya." Hyun pun kaget berkata, Mesin waktu?" Pak Ruben pun berkata, "Berbeda, tapi ya mirip seperti itu. Aku sudah menyaksikan semua pertarunganmu, Pak Hyun-soo, Emoji, Hakshan, dan bahkan Sorcerer King." Hyun pun sedikit emosi mendengarkan penjelasan Pak Ruben itu. Pak Ruben pun berkata lagi, "Apa kau sedikit terganggu dengan itu?" Hyun pun berkata serius, "Tentu Pak Ruben." Dan Pak Ruben berkata, "Aku minta maaf kalau begitu, tapi aku tidak melihat kehidupan pribadi seseorang, jadi tenang saja." Hyun pun menjawab, "Ku terima permintaan maafmu." Pak Tua berpikir sambil melihat mereka berbincang. Dia mempertahankan kehormatan sebagai pewaris Heavenly Demon. Lumayan juga dia. Pak Ruben sambil membayangkan pertempuran Hyun dari penglihatannya. Ia berkata, "Aku yakin kalau kau itu Singularity." Setelah menyaksikan semua pertempuran itu, dan Ishak itu adalah satu dari 3 Singularity yang ditemukan oleh Komite Strategi Portal. Sambil Ishak melihat ke arah mereka berdua, Ruben melanjutkan perkataannya, "Hunter Pak Hyun-soo, ku minta padamu untuk bergabung dengan Komite Strategi Portal dan menyelamatkan umat manusia bersama-sama." Sambil Hyun memandang sinis dan berkata, "Aku mengerti yang kau sampaikan, tapi aku masih anggota Red Lion. Apa maksudmu kau harus membicarakan ini dengan Guildmaster Hayurak dulu?" Hyun berkata, "Itu tindakan yang sudah seharusnya dilakukan." Sambil Ishak melirik dan memandangi mereka berdua lagi, Hyun berkata, "Ku ingin mendapat lebih banyak waktu sebelum memberikan jawaban. Kalau begitu, aku akan menghubungimu lagi lewat nomor di kartu namamu itu." Sambil keluar rumah, Pak Ruben berkata lagi, "Semoga kau bergabung dengan kami. Ayo Ishak." Dan Hyun masuk dan menutup rumahnya berkata, hampir aku tidak menutup lubang hitamnya karena kelupaan." Lalu Pak Tua berkata, "Jangan dulu," sambil melihat pintu itu. Tapi ternyata Ishak membuka pintu rumah Hyun itu. Ishak pun kaget karena ada Hyun yang ada di depannya. Dan Hyun berkata, "Apa kau tahu kalau memasuki rumah orang tanpa izin itu tidak sopan?" Ishak berkata, "Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Padahal aku sudah menyembunyikan kehadiranku sebelum masuk. Apa cuma kebetulan?" Hyun pun berkata, "Kebetulan matamu menyadari kehadiranmu dengan tingkatanku yang sekarang bukan masalah besar." Lalu tiba-tiba tangan Ishak mengeluarkan energi berkata, "Tidak disangka aku mendengar kata-kata seperti itu darimu. Itu membuatku lebih bersemangat melawanmu." Lalu Ishak menuju ke arah Hyun dengan pukulannya, mencoba menyerang Hyun itu. Dan Hyun dengan tatapan tajam lalu jebret, ia memukul pukulan Ishak itu dengan tangannya, dan tuar, pukulan itu mengakibatkan kaca tempat tinggal Hyun dan tempat sekitar kacanya menjadi pecah karena aura mereka. Lalu Hyun menangkap lagi pukulan tangan kanan Ishak, dan Ishak berkata, "Kau menahan seranganku." Sambil Ishak berpikir, kenapa dia bisa menangisnya ya? Hyun pun berkata,
Itu lambat sekali sampai membuatku mau tertidur. Lalu terlihat Ishak memutar dibanting oleh Yun di lantai itu. Sementara itu di tempat lain terlihat Mr. Neck sedang diobati gadis berpayung karena luka tadi. Gadis berpayung menangis berkata, "Apa kau baik-baik saja, Tuan?" Dan ia berpikir, dasar bajingan, beraninya dia melakukan ini pada Neck. Sedangkan Mr. Neck terdiam di sana. Lalu kesakitan dan gadis berpayung kaget berkata, maafkan aku." Lalu datang seorang gadis, ternyata itu adalah Bishop yang sedang menyapa mereka. Mr. Neck berkata, "Kenapa kau kesini?" Bishop berkata, "Apa aku cuma boleh datang ketika terjadi sesuatu? Ku dengar kau dihajar habis-habisan, jadi aku penasaran dengan kondisimu." Hohoho. Mr. Neck menyuruh gadis payung untuk pergi, lalu berkata, "Karena ini hukuman dari King, ya mau bagaimana lagi?" Dan Bishop berkata, "Ya tidak juga, ku tahu kau bukan tandingan orang itu." Mr. Neck marah berkata, "Seharusnya aku bunuh saja kau di sini. Cukup omong kosongmu, enyah sana." Bishop berkata, "Kakakmu ini juga orang yang sibuk. Aku tidak datang untuk bergurau." Lalu Mr. Neck marah berkata, "Kakak, sebaiknya aku merobek mulutmu itu." Bishop berkata, "Apa kamu tidak tertarik dengan yang mau ku sampaikan? Padahal ini sesuatu yang akan membantumu." Dan Mr. Neck terkejut terdiam, lalu berkata, "Apa memangnya?" Bishop berkata, "Sebelum ku beritahu, aku punya syarat." Mr. Neck berkata, "Syarat? Syarat apa itu?" Lalu Bishop berkata, "Kalau kau berhasil menyelesaikan tugasmu menggunakan saranku, kamu harus mengabulkan satu permintaanku nanti. Kau harus mengabulkannya tanpa menolaknya." Mr. Neck berpikir, jalan yang satu ini licik, bahkan Queen dan King tidak bisa memahami jalan pikirannya. Lalu ia berkata, "Baiklah kalau begitu, aku bersumpah atas namaku." Bishop berkata, "Dark Spirit sudah mulai bergerak." Dan Mr. Neck berkata, "Apa? Dark Spirit?" Mr. Neck sambil memakai baju berkata, "Apa maksudmu kelompok Awakened dari komite strategi portal yang berlawanan dengan dunia Hunter? Ku dengar kelompok itu dipenuhi orang-orang biasa." Bishop menjawab, "Iya, soalnya ada banyak orang yang tak suka dengan perubahan dunia karena adanya Hunter. Karena komite strategi portal itu yang menetapkan peraturan senapan, Hunter benar-benar menguasai kekuasaan di bumi sekarang. Iya, dasarnya mereka berdiri di atas manusia yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan." Lalu Mr. Neck berkata, "Ku dengar mereka melakukan serangan teror." Bishop menjawab, "Itu tidak akan berpengaruh banyak meski mereka melakukan itu untuk sekarang." Tapi Mr. Neck berkata, "Memang ada apa?" Bishop berkata lagi, "Mereka memilih Black Thunder sebagai pemimpin resmi. Ini kontaknya." Lalu Mr. Neck membaca kartu nama itu dan dia berkata, "Black Thunder, Henry, salah satu yang tertinggi di antara A-Rank. Dikatakan kalau dia generasi S-Rank selanjutnya, orang yang meninggalkan komite strategi portal kan?" Bishop berkata, "Dengarkan rencanaku baik-baik, dan kita beralih ke tempat tinggal Yun yang kacanya pecah." Dan orang-orang penghuni lainnya ketakutan keluar dan berkata, "Jendelanya pecah semua, apa yang terjadi? Getaran besar." Lalu Yun keluar dan berkata, "Maafkan aku salah melakukan pergerakan ketika latihan." Mereka berkata, "Hunter Yunso, tidak bisakah kita hidup dengan damai? Kau juga mengacaukan lingkungan sebelumnya, bukan? Mungkin kau pahlawan, tapi ini menakutkan bagi kami." Lalu Yun berkata, "Maafkan aku, akan ku perbaiki jendelanya sekarang juga, dan aku akan mengganti rugi yang terkena dampak. Aku benar-benar minta maaf." Lalu mereka semua pergi masuk rumah lagi. Lalu Yun pusing berkata, "Kekacauan ini gara-gara bajingan itu. Karena di dalam kamarku ada lubang hitam itu, jadi aku tidak bisa pindah. Haruskah ku beli saja seluruh gedung itu? Uang yang ku dapat dari kontrak juga masih sisa." Sambil Yun melihat gedung rumahnya itu, tiba-tiba Pak Tua berkata, "Kalau begitu, mari kita ukirkan Heavenly Demon di atap dan naga hitam di bagian pilarnya." Terlihat Yun jengkel dengan saran Pak Tua itu. Sedangkan di kamar Hyun terlihat berantakan dan Hyun berkata, "Baiklah, seperti itu, tarik saja." Ternyata mereka berdua sedang memakan pisah sambil Hyun mendulang Pak Tua sambil berkata, ini setara dengan gyoza." Hyun pun menjawab, "Gyoza bukan makanan yang menakjubkan di dunia ini." Pak Tua berkata, "Apa? Sebenarnya ada berapa makanan enak di dunia ini?" Terlihat Ishak sedang pingsan di samping sana. Hyun berkata,
akan kubuat kau mencicipi semuanya, Pak Tua. Lalu Pak Tua berkata, ku potong tanganmu kalau kau berusaha memakannya dengan menyatukan 2 potong. Lalu terlihat di sana Ishak sudah siuman dan Yun berkata, sudah bangun ya? Lalu Ishak dengan shock berkata, apa? Aku kalah. Yun sambil membuka kotak pisah berkata, makan pisah dulu. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Kau benar-benar dihukum kalau terus melakukan tindakanmu seperti itu. Ishak masih bergumam emosi berkata, tidak mungkin aku kalah. Dan Yun menjawab, buktinya kau kalah. Ishak berkata, tidak seharusnya aku kalah melawan orang sepertimu. Lalu Pak Tua berkata, kurasa dia punya alasan. Yun menjawab, semua orang juga punya alasan, Pak Tua. Ishak terkejut melihat Yun yang sedang berbicara sendiri dan berkata, apa? Bicara lihat kemana kau? Lalu sambil Yun sedikit malu karena ketahuan berbicara sendiri, dia berkata, ini bukan urusanmu. Ishak marah berkata, dasar bajingan aneh, kita mulai lagi, sambil menantang Yun lagi. Lalu tiba-tiba Pak Ruben masuk ke rumah Yun sambil terlihat tergesa-gesa sampai mencopot pintu itu sampai rusak. Dan ia berkata, apa-apaan semua ini? Aku benar-benar minta maaf Hunter Pak Junso. Yun berkata, tidak apa, tidak perlu mengkhawatirkan itu. Pak Tua Ruben berkata, minta maaf sekarang juga Ishak, sekarang juga. Ishak menjawab, Mama Master, aku minta maaf. Dan Pak Ruben berkata, ikuti aku. Lalu ia menendang Ishak masuk ke dalam portal sambil berkata, aku akan menunggu panggilan darimu. Oh ya, Komite Strategi Portal sudah mendaftarkanmu resmi sebagai Hunter S Rank. Dan bersambung.